Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana struktur folder dari React.js yang di-generate secara langsung oleh Create React App. Nah, setelah itu kita akan merubah struktur folder yang dibuat oleh Create React App dengan standar struktur folder yang biasa saya gunakan. Nah, sebelumnya setelah kita membuka Visual Studio Code, kita bisa langsung membuka folder project Mearn blog kita. Open folder, kita pilih dokumen, YouTube channel, Mearn, dan Mearn blog. Kita open. Nah, maka akan terbuka project Mearn blog kita. Nah, ini cara pertama untuk membuka project React.js kita. Cara yang lain, kita bisa membukanya melalui terminal. Kita close dulu. Nah, kita masuk ke terminal, dan pastikan kita masuk ke dalam direktori project kita. Dokumen, YouTube channel, Mearn, dan Mearn blog. Selanjutnya tinggal kita ketikkan code titik. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam project Mearn blog kita secara mudah melalui terminal. Selanjutnya saya akan perbesar dulu. Nah, di sini akan saya bahas default folder yang di-generate oleh React.js. Pertama, ada folder src, yaitu tempat di mana codingan kita nanti akan berada. Kemudian ada folder public. Nah, detail untuk semua penjelasan tentang React.js, semua sudah dibahas di dalam playlist React.js di dalam YouTube channel ini. Saya harapkan kalian menonton terlebih dahulu untuk pemahaman lebih dalam tentang React.js. Karena nanti di dalam playlist Mearn ini tidak terlalu detail membahas tentang React.js-nya. React.js-nya lebih ke arah aplikatif, langsung ke dalam pengerjaan project. Nah, di sini saya akan membahas secara sepintas tentang struktur folder, kemudian saya akan restruktur dengan struktur folder yang biasa saya gunakan. Nah, baik, setelah kita mengetahui default dari struktur folder kita, di sini kita akan restruktur sesuai dengan standar folder yang biasa saya gunakan. Nah, di mana di dalam folder src ini, kita akan membuat folder baru. Kita buat namanya yang pertama, pages. Nah, pages ini adalah tempat di mana kita menyimpan seluruh halaman-halaman kita. Contoh ada halaman login, register, halaman home, semua kita simpan di dalam pages. Kemudian, selain itu, kita juga biasa membuat di folder src ini, yaitu folder komponen. Nah, komponen ini adalah tempat di mana untuk menyimpan komponen-komponen kecil yang akan kita gunakan sebagai komponen pembangun untuk membuat suatu page. Selanjutnya, kita buat juga di dalam folder src ini, folder utils, yaitu tempat di mana kita menyimpan fungsi-fungsi yang sering kita gunakan untuk keperluan di dalam pages kita. Sehingga nanti fungsi-fungsi yang berulang akan saya taruh di dalam utils. Di src juga saya membuat folder assets. Nah, aset ini adalah tempat menyimpan image, kemudian file JSON, kemudian file dummy yang lain-lainnya yang saya gunakan di dalam aplikasi ini. Kemudian saya juga membuat folder config untuk menyimpan konfigurasi seperti routing, kemudian konfigurasi API, dan lain-lain. Nah, kurang lebih struktur folder yang nanti akan saya gunakan akan seperti ini. Nah, sambil berjalan nanti akan saya kembangkan lagi struktur folder agar sesuai dengan standar yang biasa saya gunakan. Nah, sekarang kita akan mulai merapihkan file-file yang tidak saya gunakan, sehingga aplikasi React.js kita semakin rapih lagi. Nah, kalau kita lihat di browser, aplikasi React.js kita masih berjalan secara normal dan lancar. Nah, sekarang saya akan mulai memindahkan file-file sesuai dengan tempatnya. Yang pertama, app.js ini akan saya pindahkan ke pages. Kemudian yang app yang lainnya juga saya pindahkan ke sini, ke dalam pages. Nah, untuk logo SVG ini, karena dia adalah suatu image, saya akan pindahkan ke dalam folder assets. Nah, nanti di dalam asset ini kita akan buat folder juga yang lainnya. Ada icon, kemudian nanti mungkin bisa juga ada image. Nah, saya pindahkan logo ini ke dalam image ya, karena bentuknya tidak cocok kita sebut dengan icon. Oke, saya pindahkan logo ke dalam folder image. Oke, setelah itu saya simpan di dalam folder src ini hanya indeksnya saja. Yang lain sudah saya pindahkan ke dalam folder pages. Oke, kalau kita lihat di dalam browser, sekarang terjadi error karena kita memindahkan beberapa file ke struktur folder barunya. Nah, ini perlu kita perbaiki. Pertama, dari sisi index.js-nya, kita memanggil komponen app dari /app. Tadinya memang sebelahan dengan index. Sekarang sudah kita pindahkan, kita panggil di folder pages, kemudian app. Seperti ini. Kita simpan. Selanjutnya, di app.js ini, tadinya dia memanggil logo itu dari sebelahnya. Sekarang logo sudah pindah ke dalam folder assets. Nah, nantinya pemanggilan assets image
dan juga yang lainnya tidak akan seperti ini lagi, sehingga saya akan remove dulu untuk sekarang ini untuk logonya. Nah, untuk image ini saya remove, saya simpan, jadi tampilannya hanya seperti ini saja. Karena nanti juga akan saya rubah semua tampilannya, tidak seperti ini lagi, langsung saya buat sesuai dengan aplikasi yang saya perlukan. Baik, demikian penjelasan untuk struktur folder baru kita. Selanjutnya lebih detail untuk kenapa struktur foldernya seperti ini, kemudian basic dari React.js-nya. Sekali lagi saya ingatkan, saya harapkan kalian mulai menonton playlist React.js di dalam channel YouTube ini. Sehingga ketika saya langsung nanti masuk ke dalam materi, kalian tidak kebingungan lagi dengan hal-hal basic yang belum dipelajari. Demikian, semoga bermanfaat.